Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini. Masih melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Kita masih dalam pembahasan al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Ta'ala. Setelah kita selesaikan pembahasan tentang loyalitas yang wajib kepada orang beriman, dan sebelumnya telah kita jelaskan pula tentang hukum berloyalitas dengan orang kafir, ya. Maka pada pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir dari pembahasan al-wala wal bara, yaitu pembahasan tentang aqsamun nas, pembagian manusia dalam hak mereka untuk mendapatkan al-wala dan al-bara. yakni manusia itu terbagi-bagi, bermacam-macam dalam mendapatkan hak wala dan bara. Yakni ada dari golongan manusia yang berhak diberikan pada mereka wala, kecintaan, bantuan, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Mereka wajib diberikan padanya wala. Tidak boleh diberikan padanya bara, kebencian sedikit pun. Memberikan kebencian, permusuhan kepada mereka, ini akan mencacati iman. Ini golongan yang pertama, mereka nanti akan kita jelaskan dari kalangan para nabi dan rasul, para malaikat, dan orang-orang yang beriman, yang saleh lagi bertakwa. Mereka wajib diberikan padanya wala. Kemudian yang kedua, ada segolongan manusia yang dimana mereka hanya diperintahkan oleh syariat untuk diberikan padanya bara. Kita wajib berlepas diri dari mereka. Ada segolongan manusia, sekelompok kaum yang wajib kita bara, wajib kita musuhi, wajib kita benci, ya. Dan tidak boleh diberikan pada mereka al-wala, loyalitas, kecintaan, dukungan, menjadikannya sebagai teman, dilarang dalam syariat. Maka memberikan kepada golongan yang kedua ini, memberikan kepada mereka wala, kecintaan, itu justru mencacati iman, merusak iman, bahkan bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kekafiran. Mereka lah orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan selainnya dari
mereka yang berada di luar Islam, dari kalangan munafik, kafir, musyrik dan seterusnya. Dan ada golongan yang ketiga, yaitu mereka diberikan pada mereka wala, kecintaan, bersamaan dengan itu mereka juga diberikan barok. Ini yang agak rumit-rumit, banyak manusia kacau di sini. Bahkan kaum muslimin, bahkan penuntut ilmu banyak yang kacau balau di sini. Yaitu golongan yang ketiga, sekelompok kaum di mana mereka diberikan padanya kecintaan sesuai dengan kadar imannya, ketaatannya dan imannya, dan diberikan juga padanya barok, kebencian dan permusuhan sesuai dengan kadar keburukan dan kejelekannya. Tidak dicintai 100% dan seperti mencintai orang beriman yang bertakwa, yang baik, dan tidak pula mereka dibenci 100% seperti kita mencintai, tidak pula mereka dibenci 100% seperti kita membenci orang kafir. Mereka diberikan wala dan juga mendapatkan barok. Rinciannya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Iya. Ini 3 golongan kaum ya tentang masalah al-wala wal bara. Taib. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, manusia fil wala wal bara, manusia dalam masalah al-wala wal bara ini terbagi menjadi 3 bagian. Manusia dalam memberikan padanya wala dan bara. Wala artinya cinta ya, dukungan, loyalitas, bantuan, itu makna wala, cinta asal maknanya. Sedangkan bara artinya apa tadi? Membenci, memusuhi, ya, meninggalkan. Itu makna bara. Manusia dalam memberikan pada dia haknya bara, al-wala dan al-bara ini terbagi 3 golongan manusia. Kata beliau yang pertama, kisim yang pertama, golongan manusia yang pertama, ada segolongan manusia yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Kecintaan yang murni, tidak boleh ada bara sedikit pun di dalamnya. Mereka segolongan kaum yang wajib diberikan wala, kecintaan yang murni, tidak boleh ada permusuhan sedikit pun kepada mereka. Siapa mereka? Ya, mereka adalah al-mu'minun al-khalis, orang-orang yang beriman murni imannya. Tentu yang paling pertama masuk di sini adalah an-nabiyyun wal mursalun, para nabi dan para rasul, was-siddiqun, wasyuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, bertakwa, salih lagi bertakwa, ya. Taib. Tentu yang muqaddimah, yang paling terdepan di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Karena beliaulah manusia yang paling beriman, paling bertakwa, paling salih, paling takut kepada Allah taala. Maka dia wajib dicintai dengan kecintaan a'zam, lebih besar dibandingkan kecintaan kita terhadap seluruh manusia. Iya. Jadi Ahlus Sunnah itu mengajarkan kita cinta kepada Nabi SAW, tapi kecintaan yang tidak seperti kecintaannya sebagian orang. Ada orang kecintaannya lain-lain caranya dia mencintai Nabi SAW. Keliru ya. Ada yang ekstrim, gulu, dan ada yang menyepelekan. Iya. Ahlus Sunnah mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait, mencintai para sahabat seperti mereka itu pertengahan, tidak gulu, tidak melampaui batas sampai mereka berlebih-lebihan dengan peninggalan Nabi SAW setelah meninggal. Ya, sebagian orang kan ada mencintai Nabi berlebihan, ada mencintai Nabi dengan cara solawat, sampai solawatnya joget-joget, sampai pingsan dia solawat. Iya, itu gulu ya. Nah, dan macam-macam ya. Dan kata mereka tidak perlu kita datangkan dalil. Kita mengadakan maulid misalnya, kita tidak perlu datangkan dalil. Alasannya apa? Kita cinta kepada Nabi SAW. Kenapa cari dalil? Ya, bagus alasannya ya. Kenapa cari dalil? Iya. Tidak perlu kita dalil untuk mencintai Nabi. Iya benar, tapi caranya tidak salah. Mencintai Nabi SAW. Maka golongan yang pertama ini wajib kita cintai
dengan kecintaan yang murni, tidak boleh ada barok, kebencian dan permusuhan. Dan manusia yang paling pantas dan paling layak dicintai Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling alim, bertakwa, beriman, dan paling takut kepada Allah. Maka beliau wajib dicintai dengan kecintaan yang lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada seluruh manusia, dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua kita. Kita wajib lebih mencintai Nabi dan sunnah beliau, ajaran beliau, ketimbang kecintaan kita kepada istri kita, anak kita, pekerjaan kita, dunia kita, bahkan li nafsi, bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita lebih wajib mengedepankan sunnah beliau, lebih mencintai sunnah beliau dibandingkan kecintaan kita terhadap jiwa kita sendiri, diri kita. Dan kapan orang tidak bisa dia penuhi ini, berarti dia belum benar cintanya kepada Nabi SAW. Kapan dia lebih mencintai dirinya, nafsunya, dia lebih mengedepankan kehendaknya, keinginannya, nafsunya, syahwatnya dibandingkan petunjuk dan sunnah Nabi, maka dia lebih mengedepankan syahwat, nafsu dibandingkan ajakan Rasulullah SAW. Ya, dan itu tidak benar. Berarti kita ini bersyahadat tidak beres. Padahal kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka konsekuensi keharusan orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah wajib lebih mencintai Nabi dibandingkan seluruh manusia ajma'in. Kemudian mencintai istri-istri Nabi SAW sebagai ummahatul mu'minin, sebagai ibunya seluruh orang beriman. Kita mencintainya, menghormatinya, dan menghargainya. Tidak boleh kita lecehkan istri-istri Nabi SAW, menggibahinya apalagi. Itu dosa besar, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah dengan tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah, sampai mereka menuduh istri Nabi SAW Aisyah sebagai wanita yang main serong di belakang Nabi SAW. Iya, sangat keji dia tuduhkan ya. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang munafik, oleh orang musyrik, bahkan dilakukan oleh orang Syiah. Bahkan sebelumnya mereka melakukannya kepada Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Mereka menuduhnya sebagai wanita pezina. Yahudi menuduhnya sebagai wanita pezina. Maka Allah Ta'ala membersihkan Maryam dan membersihkan Aisyah. Allah turunkan ayat Al-Quran tentang Maryam dan juga tentang Aisyah. Maka siapa setelah turunnya ayat ini, kata para ulama, tetap dia tuduh Aisyah seperti orang-orang Syiah, maka dia kafir bil ijma'. Kafir berdasarkan sepakat seluruh manusia. Kafir tidak ada keraguan. Maka jangan coba-coba menuduh istri Nabi SAW. Ya. Wa ahlu baitihi, termasuk mencintai ahlul bait. Ahlul bait yang mana? At-tayyibin, yang baik pula ahlul bait yang mengikuti jejak dan jalannya Nabi SAW. Karena dia adalah orang beriman. Karena sekarang ini banyak orang mengaku ahlul bait, mengaku keturunan Nabi SAW. Dzurriyyatun Nabi, kata dia, keturunan Nabi ini. Dan ini banyak di Indonesia ini. Iya kan? Banyak keturunan Nabi di Indonesia. Hidungnya pesek-pesek. Ya. Tidak tahu kenapa banyak keturunan Nabi ini di Indonesia ini. Ya, habaib. Orang Arab saja, antum pergi ke Saudi, nggak ada itu yang mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Nggak ada. Nggak. Indonesia memang ini ya negeri 62 ya. Memang luar biasa, lengkap. Benjamur itu habaib di Indonesia ya. Keturunannya Nabi Muhammad. Tidak makan sedekah. Ya. Itu kalau masih bagus, kalau dia petunjuknya, ajarannya sama dengan Nabi SAW, masih mending ya. Kalaupun benar Anda keturunan Nabi SAW, benar ya, benar, maka tidak ada jalan bagi manusia untuk mengikuti Anda kalau Anda menyelisih sunnah Nabi SAW. Tidak ada jalan. Kalau Anda menyelisih Nabi SAW, walaupun kamu anaknya, tidak bisa diikuti, tidak bisa. Ya, jadi kalau sekedar keturunan banyak orang mengaku ya, tapi jalannya benar tidak. Kalau jalannya menyimpang, maka wajib ditinggalkan, tidak boleh diikuti. Iya. Apalagi kebanyakan akidah mereka ini di atas akidah sufiyah, ya. Di atas akidah apa? As-sufiyah. Nah, itu yang mereka menghalalkan musik,
memang rukunnya sufi itu, rukunnya mereka dalam beribadah itu menyanyi dan berjoget. Makanya mereka punya hadis andalan. Apa hadis andalannya? Berzikirlah sampai kamu disangka orang yang gila. Makanya banyak itu yang berzikir sampai pingsan. Kalau pingsan bertemu Tuhannya. Itulah hebatnya orang sufi. Macam seperti ini diikuti sesat ya, rusak orang. Taib, termasuk mencintai para sahabat. Ini masuk dalam golongan-golongan semua yang wajib dicintai murni. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, sahabat yang hadir di perang Badar, sahabat yang hadir di Bai'atur Ridwan. Ini semua adalah golongan manusia yang wajib kita cintai. Tidak boleh ada benci sama mereka. Membenci mereka tanda kemunafikan. Wajib mereka diberikan wala, kecintaan, pembelaan, pujian, pengagungan, pemuliaan. Itu semua mereka berhak mendapatkannya, karena mereka adalah manusia yang paling bertakwa setelah Nabi dan para sahabatnya. Iya, mereka berhak. Kenapa? Karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Nabi memuji sahabat hadir di perang Badar, Nabi memuji sahabat Muhajirin dan Ansar. Bahkan Allah sendiri memuji dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya, itulah as-salaf. Tayyib. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang sahabat yang hadir di Bai'atur Ridwan. Di Bai'atur Ridwan itu Nabi dibaiat di bawah pohon, ya, dan membaiat beliau di situ itu puluhan ribu sahabat yang membaiatnya. Dan beliau berkata, la yalijan naru, tidak akan disentuh api neraka orang yang hadir di Bai'atur Ridwan, tidak disentuh neraka. Iya, itu keutamaan mereka. Iya. Dan enggak ada orang yang datang setelahnya seperti keutamaan mereka. Sampai para ulama mengatakan meskipun orang yang datang setelah sahabat, generasi tabi'in sampai generasi seterusnya, meskipun mereka mengumpulkan seluruh ketakwaan, amalan salih, ibadah, ketaatan, biar dia kumpulkan semua, dia tidak akan bisa mencapai sedikit pun dari keutamaan para sahabat. Tidak bisa. Iya. Mereka tidak bisa menampoi keutamaan mereka. Sampai Nabi berkata, infaknya sahabat dua telapak tangannya, kemudian kalian orang belakangan bersedekah satu gunung emas, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat dengan dua telapak tangannya. Wala nasifahu, walaupun setengahnya, tidak bisa kalian kalahkan. Kamu bersedekah satu gunung emas, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat dengan satu jarinya ini. Iya. Maka tidak bisa dibandingkan. Sampai ada sebagian para ulama mengutamakan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengutamakan Umar bin Abdul Aziz dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya. Umar bin Abdul Aziz ini tabi'in, ya, termasuk tabi'in terbaik, cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikatakan di zamannya itu zaman keemasan Islam. Sampai orang yang paling rendah statusnya semuanya rata dengan muslimin yang lain. Sama rata. Keadilannya luar biasa, ya. Sehingga ada orang berkata, ini Umar bin Abdul Aziz luar biasa keutamaannya. Sampai dia mengatakan dia lebih utama dibandingkan Muawiyah. Bedanya Muawiyah ini sahabat, belakangan masuk Islam. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz keutamaannya luar biasa. Ada yang mengatakan lebih utama Umar bin Abdul Aziz, padahal dia tabi'in. Maka para ulama as-salaf mengatakan, kalau Muawiyah pergi berjihad, debunya yang terbang lebih baik daripada seumur hidupnya Umar bin Abdul Aziz. Debunya saja. Iya, nggak bisa dibandingkan. Jadi orang yang mencela para sahabat itu tidak ada kecuali orang munafik saja. Siapa yang paling banyak mencela sahabat? Orang Syiah. Orang Syiah berkata, semua para sahabat kafir, murtad, kecuali 4 orang. Dia sebutkan, dia pilih-pilih lagi orangnya. Ini seenaknya saja bicara, ya kan? Abu Hurairah hadisnya tidak benar, dia palsukan, macam-macam dia tuduhkan. Naam, taib. Ini yang pertama, ya, al-wala wal bara. Mereka wajib dicintai. Para ulama as-salaf dari kalangan ulama yang kita kenal sebagai ulama yang baik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka ini semuanya wajib kita cintai. Kecintaan yang wajar, bukan gulu.
Karena Ahlus Sunnah juga mencintai para ulama. Tapi bedanya, Ahlus Sunnah mencintai ulamanya tidak sebagaimana selain Ahlus Sunnah mencintai ulamanya. Tidak sama itu. Kalau yang lain itu mencintai ulamanya itu gulu. Pokoknya tidak boleh disalahkan gurunya, tidak boleh disalahkan syekhnya, tidak boleh disalahkan ulamanya. Sementara ini para ulama semuanya kita cintai, tapi kita semuanya yakin mereka tidak maksum dari dosa. Kecuali Nabi SAW saja. Itulah kecintaan yang tidak gulu. Karena tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan dan dosa ya, kecuali siapa? Nabi SAW. Adapun selainnya dari kalangan para ulama, manusia bisa benar bisa salah. Iya. Jadi jangan kita berkatakan tidak ada misalnya itu ulama ini benar semua. Nah, ini yang bisa seperti itu Nabi saja. Selain Nabi tidak ada yang bisa. Jelas ya? Itu kecintaan kita kepada mereka. A'immah al-arba'ah, imam yang 4 dan selainnya. Wajib diberikan loyalitas, kecintaan, wala, tidak boleh ada apa? Permusuhan kepada mereka. Tidak boleh ada permusuhan kepada mereka. Ya, dalilnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ya, ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah generasi Muhajirin dan Ansar. Ini ayat ke-10 ya. Di ayat ke-8 Allah menyinggung tentang ayat tentang kaum Muhajirin. Ya. Di ayat ke-9 Allah menyinggung tentang sahabat Ansar. Di ayat yang ke-10 Allah menyinggung tentang generasi yang datang setelah sahabat. Ini dia ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim. Generasi yang datang setelah as-salaf, Muhajirin dan Ansar, sahabat, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wal ikhwanina, dan ampunilah dosa saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam apa? Keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami kebencian dan kedengkian kepada orang yang beriman. Menunjukkan bahwa asalnya generasi terbaik yang kedua dari umat ini, mereka itu menjaga hati mereka dalam mencintai para as-salaf. Jangan sampai ditimbulkan kebencian dalam hati mereka kepada para as-salaf. Jangan sampai ditimbulkan kebencian kepada orang beriman, kepada orang-orang yang baik lagi saleh. Iya. Baik. Karena itu adalah dosa. Karena itulah tidak ada yang membenci para sahabat, para as-salaf, orang-orang yang di hatinya masih ada iman. Ya, maksudnya orang yang di hatinya ada iman, tidak mungkin dia membenci para sahabat dan para as-salaf. Generasi yang baik. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi imam-imam yang dikenal. Seperti imam-imam para imam-imamnya Islam ya, a'immatul muslimin. Seperti yang kita kenal ya, imam yang 4, Sufyan Ats-Tsauri di antaranya. Selain imam 4 ya. Kenapa ini imam yang 4 terkenal? Karena ini adalah imam-imam yang memiliki banyak murid. Walaupun sebenarnya mazhab bukan cuma 4 mazhab. Ya, mazhab itu banyak, mazhab itu artinya pendapat. Ya, mazhab itu banyak, bukan cuma imam 4, cuma ini yang terkenal karena banyak muridnya. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan ibnu Uyainah, ya, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim. Bahkan sebelumnya ada imam-imam yang besar ya, banyak dikenal. Taib. Sangat banyak para ulama, Ishaq ibn Rahawai, ya, Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madini, guru Imam Al-Bukhari. Itu semua salaf ya. Sampai Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi, Abu Daud, As-Sijistani, Imam An-Nasa'i, ya, Imam Tirmidzi. Kemudian datang generasi setelahnya lagi yang dikenal di generasi abad yang ke-6, ya, karena Imam Al-Bukhari itu di abad ke-4, abad ke-5. Setelah itu datang abad yang ke-6 Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim, itu di abad ke-6, 7. Kemudian datang lagi generasi setelahnya Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani. Kemudian datang lagi generasi setelahnya. Sampai sekarang ada para ulama bergenerasi saling mengambil ilmu. Ya. Makanya madhab as-salaf ini bukan madhab yang baru. Kata Syekhul Islam,
Madhab as-salaf manhajun qadim. Madhab as-salaf, manhaj as-salaf, mengikuti jejak jalan as-salaf, itu bukan manhaj yang baru, bukan baru muncul sekarang, bukan. Kan orang sekarang berkata macam-macam tuduhannya. Ya, salaf. Ini aliran sesat, tukang bom. Dia tidak paham apa itu salaf. Iya kan? Salaf itu kata Syekhul Islam, beliau berkata, Syekhul Islam itu hidup di abad 600 Hijriah. 1000 tahun yang lalu beliau hidup. Sekarang kan 1500, hampir 1500 ya. Kalau beliau hidup di abad 600, berarti beliau hidup 1000 tahun yang lalu, kurang lebih. Hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau berkata, madhabus salaf madhabun qadimun. Mazhab salaf ini adalah mazhab dari dulu sudah ada. Qabla ayakhluqa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini mazhab as-salaf adalah mazhab yang sudah ada sebelum Allah menciptakan Imam Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bal huwa madhabus sahabah, bahkan mazhab as-salaf adalah mazhabnya para sahabat alladzi talaqqauhu anin nabi, yang mereka ambil langsung dari Nabi SAW. Bukan mazhab baru. Orang enggak paham apa itu salaf. Iya. Karena itu ketika ditelakkan kalimat as-salaf, yang diinginkan dengan as-salaf adalah 3 kurun generasi. Kalau diitlakkan. Namun kadang diinginkan dengan kalimat as-salaf adalah para sahabat itu sendiri. Namun ketika dimutlakkan, penggunaan umumnya itu untuk 3 kurun generasi. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena 3 kurun generasi inilah yang langsung memang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Dan ini kalau kita menisbahkan diri kita kepada mereka, itu ada konsekuensinya. Kenapa banyak orang tidak mau mengatakan dirinya saya pengikut salaf? Antum apa antum? Muslim. Misalnya. Kalau kita Ahlus Sunnah. Ya, umum-umumnya. Iya. Orang alergi dengan salaf toh? Iya. Padahal orang menisbahkan diri kepada salaf, kata para ulama, sama kalau kita menisbahkan diri kepada apa? Islam. Sama aja, tidak ada bedanya. Ya, cuma ini pembahasan ikhwan. Insyaallah taala kalau ada waktu panjang umur kita akan bahas khusus masalah seputar mazhab salaf. Ya. Kita akan bandingkan bagaimana itu jalannya mazhab as-salaf. Dan supaya juga orang tidak sembarang mengaku saya salaf. Saya salaf, tapi suka demo. Gak ada salaf suka demo-demo. Gak ada. Ya kan? Salaf, tapi dia suka mencela pemerintah. Gak ada salaf yang seperti itu. Kenapa orang tidak bisa menisbahkan diri kepada salaf? Karena ada apa tadi? Konsekuensi. Kalau dia mengatakan dirinya salaf, lalu dia berbuat, sekarang ditanya, siapa salafmu yang berbuat seperti itu? Tunjukkan kepada saya salafnya antum yang mengatakan Allah di mana-mana. Tunjukkan. Siapa yang bilang? Iya kan? Kalau dia berkata Allah tidak berada di atas langit, tidak boleh ditunjuk siapa salafnya. Makanya dia berkata kita tidak mau salaf, bahaya, mazhab baru. Mazhab kita Syafi'i. Mana lebih bagus kalau saya katakan saya mazhabku salaf daripada kamu mengatakan saya mazhabku Syafi'i? Mana lebih bagus? Kata Syekh Albani rahimahullah taala, kalau antum berkata mazhabku Syafi'i, menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak maksum dari dosa. Difaham ya? Tidak terjaga dari dosa. Pasti ada salahnya. Ada juga benarnya, tapi ada juga salahnya. Sedangkan engkau menisbahkan diri kepada as-salaf, mazhab salaf itu maksum, kata beliau, maksum secara umum. Karena mazhab salaf ini bukan penisbahannya kepada orang. Difaham ya? Tapi penisbahannya kepada jalannya para sahabat secara umum. Dan itu maksum. Mana lebih bersih kalau kita katakan saya pengikut salaf atau saya pengikut Syafi'i? Lebih bersih mengatakan mazhab as-salaf. Tapi ini kita akan kaji lebih mendalam, lebih mengerucut kalau kita punya buku tuntunannya ya. Banyak buku para ulama yang menulis tentang mazhab salaf. Ya. Dan ini perlu dikaji ini ya. Perlu dikaji. Insyaallah taala. Kalau umur panjang setelah Ramadan dikasih jadwal khusus yang mungkin bisa kita bahas setelah Syarhus Sunnah ya. Iya. Iya. Baik.
Kemudian ini golongan yang pertama yang wajib diberikan pada mereka al-wala. Tidak boleh dimusuhi ya. Memusuhi mereka konsekuensinya bahaya. Coba lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Jadi yang pertama yang wajib diberikan pada mereka wala, cinta murni, tidak boleh ada kebencian bara. Mereka itu masuk di dalamnya Allah Ta'ala, dicintai murni, tidak ada kebencian sedikit pun. Para malaikat masuk ke dalamnya, wajib dicintai murni, tidak boleh ada barok. Tidak boleh kita barok malaikat ya, saya barok, saya malaikat Jibril, saya tidak suka sama dia. Ada yang berkata seperti ini atau tidak? Orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Jibril aduwuna, Jibril itu musuhnya kami. Orang Yahudi. Makanya ya wajar ya, kafir, orang kafir. Iya. Maka tidak boleh kita, wajib kita mencintai, tidak boleh kita baro ini. Allah Ta'ala, para malaikatnya seluruhnya, dan para nabi dan rasul, masuk di dalamnya para sahabat, generasi terbaik dari umat ini, kemudian masuk di dalamnya as-salaf dan para ulama, serta al-mu'minun al-muttaqun, orang beriman dan bertakwa, yang salih, murni imannya baik, mengikuti jalan yang benar, ini wajib dicintai 100%. Tidak boleh dibarok. Membaroknya ini, lihat ayatnya, man kana aduwwan lillah, siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, disebutkan khusus. Malaikat khusus ini, Jibril dan Mikail, ini karena malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jibril dan Mikail, ya, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka Allah menjadi musuh bagi orang yang kafir. Allah cap kafir. Saya memusuhi mereka, maka Allah jadi musuhnya. Ini dalil menunjukkan bahwa memusuhi salah satu dari yang ini tadi, malaikatkah dia musuhi, para nabikah, para rasulkah, ya, itu sama kalau kita memusuhi Allah Ta'ala. Itu dosanya berat. Makanya Allah jadi musuh bagi mereka yang memusuhi orang salih. Dan ayat ini sama dengan sabda Nabi SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, para wali, orang salih maksudnya, orang beriman maksudnya di dalam ayat hadis ini. Siapa yang memusuhi orang-orang salih bertakwa, ya, orang yang alim, maka kata Allah, saya mengumumkan peperangan kepada dia. Ya. Tidak boleh dimusuhi ya. Ya, tidak boleh dimusuhi orang-orang yang baik. Baik. Jadi memusuhi mereka ini jelas ya, kemunafikan. Ya. Maka memusuhi orang-orang yang saleh, termasuk para sahabat, maka dia adalah orang munafik seperti Rafidhah, Khawarij. Itu yang jelas memusuhi para sahabat ya. Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, Khawarij, itu dia musuhi para sahabat. Bahkan An-Nasibah juga memusuhinya. Kelompok yang kedua yang berhak, kelompok yang kedua ini kebalikannya, yaitu sekelompok manusia di mana mereka diberikan barok, dibenci, dimusuhi, diadakan padanya permusuhan yang murni, tidak boleh diberikan pada mereka al-wala, kecintaan, tidak boleh. Sebaliknya tadi kelompok yang pertama, ya, tidak boleh dicintai, tidak boleh diberikan loyalitas, dukungan, bahkan dia wajib dibenci 100%. Tidak boleh ada wala sedikit pun, tidak boleh ada cinta sedikit pun. Siapa mereka? Orang kafir yang murni kekafirannya, orang musyrik, orang munafik, orang-orang yang murtad, orang-orang mulhid yang tidak punya Rabb, serta agama kepercayaan yang menganut agama selain daripada Islam. Hindu, Buddha, penyembah batu, penyembah api, penyembah matahari. Bahkan ada orang yang tidak punya sembahan, ateis. Ya, ateis ya, bahasa lainnya mulhid. Iya. Dan mereka ini aneka ragamnya, orang-orang kafir ini berbagai macam ya. Dan mencintai mereka hukumnya apa tadi? Haram. Mencintai orang-orang kafir seperti ini konsekuensinya cuma dua. Bisa orang melakukan dosa besar, dan yang kedua kemungkinannya dia bisa kafir, keluar dari Islam. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan surah Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sudah kan? Mencintai orang kafir, mungkin dia kafir, keluar dari Islam. Kalau kecintaannya sampai pada tahap
ridho dengan agamanya, membenarkan akidahnya, membenarkan agamanya, atau menolong orang kafir, loyalitas dengan mereka dalam bentuk menolong, membantu, memberikan fikiran untuk mengalahkan kaum muslimin. Dikasih bantuan harta, dikasih bantuan senjata, dikasih bantuan fisik, dikasih bantuan cara berfikir, dikasih siasat supaya mengalahkan kaum muslimin dalam berperang. Ini semuanya bentuk kekafiran. Loyalitas yang bentuknya mengkafirkan pelakunya. Ada bentuk yang kedua, loyalitas kepada orang kafir, bentuknya dosa besar, yaitu cinta sebatas dalam urusan apa? Dunia. Ya. Mencintai mereka dalam urusan dunia, menjadikannya sebagai fansnya, kesukaannya. Ya, cinta dalam urusan dunia saja, maka ini yang seperti ini hukumnya dosa besar. Ya, pembahasannya sudah kita selesaikan ya. Nah, dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Maidah ayat 80, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru." Kamu melihat banyak di antara mereka itu saling tolong menolong dengan orang kafir. Iya, saling bantu membantu. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka melakukan murka Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kekal dalam azab. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan nabinya, wa ma unzila ilaihi, dan kalau seandainya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu, mattakhaduhum auliya. Mereka pasti tidak akan menjadikan orang kafir musyrik sebagai temannya, sebagai penolongnya, sebagai pembelanya. Walakinna katsiran minhum fasikun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu fasik, kata Allah Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang terakhir, golongan yang ketiga, adalah sekelompok kaum yang dimana mereka diberikan padanya wala dan diberikan juga barok. Terkumpul padanya dua, dikasih padanya wala, kecintaan, dibarok juga. Nah, bagaimana ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu mereka yang yuhibbu min wajhin wa yubghidu min wajhin, dicintai pada satu sisi, dibenci pada sisi yang lain, sehingga terkumpul padanya al-mahabbah wal adawah, terkumpul padanya antara kecintaan dan permusuhan. Siapa mereka? Usatul mu'minin, orang beriman tapi pelaku maksiat. Kaum muslimin tapi berbuat bid'ah. Nah, itu dia. Difaham ya? Masuk ke sini sudah. Di satu sisi dia punya iman, dia muslim, dia mukmin. Di sisi lain dia punya penyimpangan, kan? Dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia punya maksiat. Maka mereka ini akidah ahli sunnah di tengah. Nah, disinilah ahli sunnah pertengahan. Karena banyak orang yang salah di sini. Perhatikan penjelasannya ya. Orang yang seperti ini muslim, mukmin tapi fasik, atau muslim mukmin tapi kadang dia berbuat bid'ah juga. Bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ah mengkafirkan ini lain pembahasannya lagi ya. Karena bid'ah terbagi dua, ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya seperti dia menyembah kubur, berdoa kepada para wali, itu bid'ah mengkafirkan pelakunya. Orang seperti ini tidak boleh sholat di belakangnya, tidak sah sholat di belakangnya. Kalau ada Pak Imam sering datang ke kuburan berdoa sama penghuni kubur, sholat di belakangnya batal, tidak sah. Maka tidak boleh sholat di belakangnya. Nah, itu lain pembahasannya. Di sini bid'ah yang saya maksudkan bid'ah amaliyah. Karena bid'ah terbagi dua lagi, ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah. Ini pembahasan bid'ah mau dikaji luas. Banyak juga orang tidak suka bid'ah ya. Yang bahas bid'ah tidak bagus. Bid'ah terus, motor bid'ah, mobil bid'ah, pesawat bid'ah. Aduh, repot bicara sama orang seperti ini. Bid'ah terbagi dua, ada bid'ah mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Ada bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam bentuk keyakinan, dan ini bahaya. Bid'ah dalam bentuk keyakinan ini lebih berbahaya dibandingkan bid'ah amaliyah. Ada bid'ah amaliyah yang kedua ya. Bid'ah berbentuk amaliyah, seperti Maulid, Isra Miraj, zikir berjamaah, doa bersama. Itu bid'ah amaliyah. Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas ya? Nanti kita bahas itu. Kita keluar lagi kembali. Nah, ada kaum muslimin, dia muslim,
tapi dia berbuat maksiat, dia menyimpang. Maka terkumpul padanya dua kan, mahabbah wal adawah. Dicintai, dia juga dibenci. Gimana caranya? Kita mencintai dia, kata para ulama, sesuai dengan kadar imannya, dan kita benci sesuai dengan kadar penyimpangannya. Kita harus di tengah. Ya, kita harus di tengah. Tidak boleh kita gulu dalam membencinya, dan tidak boleh kita meremehkan, berlebihan bergaul dengan mereka. Bisa dipaham ya? Di tengah. Banyak orang tidak paham seperti ini. Iya. Ada yang sampai gulu dalam membenci. Iya kan? Iya. Dan ini dalam menerapkan kepada mereka al-wala wal bara itu wajib dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Iya. Orang yang seperti ini kalau maslahatnya ya, dia dibaro, dibombe bahasanya, diboykot, ditinggalkan, tidak diajak omong, tidak disalami. Kalau itu lebih besar maslahatnya, maka itu yang dilakukan dengan tujuan supaya dia kembali kepada kebenaran. Dan ini tergantung pada kuatnya orang yang membara dan didukung oleh kondisi keadaan di tempat itu. Seperti apa? Di zaman Imam Ahmad misalnya, banyak kaum muslimin, banyak ahlu sunnah, banyak orang penuntut ilmu, banyak orang kenal dakwah. Kalau ada satu orang berbuat kejelekan, dibarok dia, pasti dia akan tersempit kehidupannya. Difaham ya? Sehingga itu akan membuat dia bisa bertobat. Ya, seperti Sobik ini pekerjaannya suka tanya-tanya dia. Kalau dia ketemu dengan kaum muslimin, dia tanya, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Apa tafsirnya itu? Ini ayat mutasyabih. Bisa bikin bingung orang. Dipanggil sama Umar karena suka tanya di pasar dan tanya orang begitu, suka bertanya dia. Tapi dia tahu ini ayatnya bikin bingung ya, karena ayat mutasyabih. Bisa maknanya dilarikan ke sana, bisa ke sini. Ditanya Umar, ya Amirul Mukminin, ada orang di sana Sobik. Dia suka bicara tentang ayat mutasyabih. Kata Umar, panggil ke sini, siapkan pelepah kurma. Cambuk, mau dicambuk ini orang. Datang ke Umar, dia tanya lagi Umar, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Dia tanya 4 ayat. Langsung Umar menafsirkan ayat itu, ditafsirkan ayat itu. Apa kata Umar? Kalau saya tidak dengarkan ini ayat ditafsirkan oleh Nabi, saya tidak akan mengatakannya kepada antum. Tapi itu yang ditafsirkan Nabi, maka itulah yang saya pahami. Saya lihat antum ini bermasalah kepalanya. Maka dicambuklah dia sama Umar sampai berdarah dan sampai dia pingsan. Masuk penjara, kata Umar, kalau dia sadar, panggil ke sini. Sadar lagi, dicambuk lagi sampai kepalanya berdarah. Masukkan penjara. Masuk penjara. Kalau sadar ke sebelah sini. Setiap dia sadar, dicambuk dan dipukul oleh Umar sampai dia sadar. Sampai sudah berulang kali dicambuk oleh Umar, dia berkata, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau antum menginginkan apa yang di kepala saya ini keluar subhatnya, sudah habis itu. Iya, sudah selesai. Enggak ada lagi. Kata Umar, kirim orang ini ke Basrah, ke tempatnya Abu Musa al-Asy'ari. Umar tulis surat. Ya, ini saya mau ajarkan kepada antum tentang bentuk menghajar, memboikot orang, melahirkan maslahat. Seperti ini. Ini di zamannya Umar, para sahabat masih banyak. Umar tulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini orang disimpan di atas kuda, kemudian dibawa ke Basrah. Iya. Kata Umar, jangan ada orang yang mengajak orang ini berbicara. Kalau ada, saya akan cambuk dia. Yang ngajak bicara dia akan dicambuk, akan dihukum oleh Umar. Tidak boleh ada yang mengajaknya berbicara, biarkan dia hidup sendiri. Jangan ada yang mengajaknya berbicara. Maka Sobik sampai di Basrah, setiap dia datang di perkumpulan orang, langsung tabongkar orang. Sobik, Umar, nanti kita dihukum sama Umar. Jangan aja bicara. Setiap dia datang, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dunia menjadi sempit bagi dia. Maka dia pun sadar, hilang syubhatnya. Kalau sekarang antum mau boikot orang berbuat bid'ah, antum diboikot karena antum sedikit. Difahami ini? Jadi jangan antum boikot manusia di zaman ini seperti di zamannya Umar dan di zamannya Imam Ahmad.
Imam Ahmad kalau dia boikot orang, ada orang satu berbuat penyimpangan satu orang, Imam Ahmad berkata fulan bahaya, nggak ada orang duduk sama dia. Selesai dia, nggak ada orang yang duduk sama dia. Maka dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Kalau sekarang, makanya kata Syekhul Islam, kalau bersikap lembut kepada orang yang menyimpang lebih utama, lebih bagus, lebih bermaslahat, maka bersikap lembut kepada dia lebih baik. Kenapa? Manusia sekarang itu banyak yang jahil. Banyak yang jahil. Dalam menerapkan hukum tahdir, wala dan barok kepada mereka itu dibutuhkan kelembutan. Ya. Tapi ingat, kelembutan bukan dalam makna bergampangan, bukan. Oh, kita lembut dengan mereka. Kalau begitu kita duduk-duduk dengan dia minum-minum kopi. Bukan begitu. Itu keliru. Tidak boleh menjadikan orang yang jelas menyimpang seperti ini antum jadikan teman. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah kita tahu bermasalah orang ini, pemikirannya bengkok-bengkok, ya kan? Pemikirannya dia macam-macam. Pokoknya dia di kepalanya itu pergi ke luar negeri, ke Bangladesh, misalnya. Setiap cerita itu yang dia bahas. Ya, ada juga setiap duduk politik dia bahas. Pokoknya tidak bisa berkembang ini Islam sampai ada khalifah. Antum mau duduk dengan orang seperti ini, antum akan hancur dan rusak. Iya, memang awalnya seperti itu, nanti ujungnya ke mana? Bom bunuh diri. Ya, seperti sekarang yang terjadi kan. Orang yang melakukan pemboman itu ternyata orang itu pendiam. Ya. Iya. Tapi karena dia bertemu dengan seorang akhwat, dia menikah baru 6 bulan dan dia mati bersama. Itu namanya sampai mati sama-sama saling cinta mencintai. Sama-sama mati. Suami istri. Iya, tadinya orang ini bagus katanya. Tapi setelah dia menikah dengan akhwat ini, tiba-tiba kepalanya berubah cara berpikirnya. Maka hati-hati menikah sama akhwat. Ya, akidahnya tidak jelas. Ya, sama dengan Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini perawi Bukhari Muslim. Ini Imran bin Hattan ya. Dia perawi Bukhari Muslim. Ahli hadis, keturunan dari keturunan tabi'in. Imran bin Hattan, perawi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada dia. Ahli hadis. Tapi karena dia ingin menikahi wanita yang cantik, tapi mazhabnya Khawarij, punya pemahaman Khawarij. Ditanya, ya akhi, bahaya itu akhwatnya. Ada pemahaman haruriyahnya. Katanya biar saya nasihati nanti dia, gampang. Iya. Setelah menikah apa yang terjadi? Dia beli pedang. Ya, apa setelah dia menikah, dia memuji Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Karena dia adalah ahli ilmu, ahli sastra, dan dia ahli fasih ya, fasih, ahli bersyair, sampai dibuatkan bait syair pemuji orang yang membunuh Abdurrahman bin Muljim atau Abdurrahman bin Muljam, ya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia tebas kepalanya Ali sampai kepalanya Ali itu terbelah. Ya, Ali tidak lama dia meninggal setelah itu. Dia berkata, tebasan pedangnya ini siapa? Abdurrahman bin Muljim, diharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kata Imran bin Hattan tadi. Ya. Ternyata dia lebih ekstrim dibandingkan istrinya. Ya, maka hati-hati menikah dengan akhwat yang tidak jelas tauhid dan akidahnya. Terlalu banyak akhwat yang bisa dinikahi. Jangan cari yang bermasalah. Ya, bertanya dulu sebelum dia maju. Iya. Baik. Ini golongan yang ketiga, ya, rinciannya seperti itu. Ya, tentunya di sini panjang rinciannya ini ya. Baik, jadi mencintai mereka yang muslim, mukmin tapi dia punya penyimpangan, punya maksiat, mencintai mereka, ada kecintaan kita kepada mereka, tapi konsekuensi kecintaan kita wajib menasihati dia. Kita terangkan dan kita ingkari kesalahannya. Cuma yang seperti ini berat. Sebagian orang kalau kita ingkari kesalahannya, kita ingatkan kesalahannya, dia mengatakan ini mengejek, menghina. Padahal dijelaskan salahnya. Makanya tahdir itu masuk dalam bab cinta mencintai karena Allah Ta'ala, memperingatkan.
Kan paling tidak kalau kesalahannya ini diketahui oleh kaum muslimin, maka diingatkan, paling tidak kaum muslimin bisa ada maslahat yang lahir di bawahnya. Muslim yang lain akan selamat darinya. Ya, dan orang yang melakukan kesalahan ini terbagi dua. Ada orang yang melakukan kesalahan terang-terangan, ada yang melakukan kesalahan tidak dilihat oleh kaum muslimin asalnya. Maka mengingkari kesalahannya, ya. Dan kita, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh diam dari maksiatnya dan kesalahannya orang seperti ini. Harus dijelaskan dan diterangkan, diingkari. Cuma pengingkarannya dilihat. Kalau dia melakukan kesalahannya ini terang-terangan dia buat di tengah kaum muslimin, dia buat bid'ah misalnya, dia buat kemungkaran di tengah kaum muslimin, maka ini wajib diterangkan terang-terangan juga. Adapun kalau kesalahannya sembunyi-sembunyi, ya, kesalahannya tidak nampak di luar, tidak nampak di penglihatan manusia, maka asalnya yang seperti ini tidak boleh dibeberkan. Tidak boleh. Difaham ya? Iya. Karena kita wajib menyimpan rahasia. Ya, tidak boleh seorang membeberkan aib manusia, ya. Itu hukumnya haram. Karena ini tujuannya, intinya nasihat. Kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Kalau dia salah, maka dia muslim, ada salahnya, jelas ada salahnya. Dibeberkan, oh salah, bukan begitu. Kalau kita menerapkan ini kaidah al-wala wal bara, bukan dibeberkan kesalahan orang, itu keliru sekali. Makanya Nabi mengharamkan ghibah dan namimah, adu domba, merusak hubungan manusia. Ya. Baik. Dan ini insyaallah taala selesai ya pembahasan al-wala wal bara. Walaupun pembahasan kita ini terbatas, masih ada hal-hal yang sangat penting di sini yang saya mau jelaskan, tapi saya kira ini cukup ya, wallahu alam. Dan satu lagi saya umumkan bahwa insyaallah taala besok terakhir pembahasan Syarh Sunnah Al-Barbahari ya, karena kita mau masuk Ramadan. Jadi taklim saya mungkin yang jalan pada secara umum mungkin terakhir besok Syarh Sunnah ya. Nah, setelahnya itu saya akan bahas materi Ramadan. Materi apa? Ramadan. Jadi jadwal taklim saya di luar nanti itu saya merubah jadi Ramadan. Nah, di sini saya mau umumkan ikhwan, diperhatikan khususnya pengurus dakwah. Jadi besok malam tetap Syarh Sunnah Al-Barbahari saya bahas. Kemudian nanti malam Jumat kan libur, toh? Kemudian 3 malam itu saya mau taklim di luar, tapi saya mau minta satu masjid saja. 3 malam saya bahas puasa sampai selesai. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, kalau bisa satu masjid saja. Kalau ada yang bisa ihwa bantu uruskan di masjid raya, bisa kita bahas 3 malam itu masalah puasa selesai. Khusus masalah puasa, semua syarat-syarat puasa, ya, wajib-wajib puasa, rukun-rukunnya, adab-adabnya, bagaimana adab-adab yang disunnahkan, adab-adab yang wajib bagi orang berpuasa, apa hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, apa hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, ya, kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa, pembatal-pembatal puasa, itu bisa saya bahas 3 malam. Cuma ahsannya itu kita cari masjid yang agak ramai. Ya, 3 malam saja, khusus materi puasa. Itu tadi, judul-judulnya itu tadi masuk semua itu pembahasannya. Ya, kalau bisa 3 malam ini, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kita tuntaskan 3 hari, 3 malam saja. Ya, kalau ada yang bisa bantu, satu masjid saja, supaya kita tidak berpindah-pindah. Kalau anda ada masjid lain, ya cukup 2 masjid saja. Ini kan sekarang jadwal kita di malam Sabtu tidak ada ya. Ya, bisa di mana lah. Kita mau di Ar-Rahman kah, atau di Masjid Al-Falah. Bisa di Masjid Al-Falah juga, atau di Masjid Raya juga bagus, karena jamaahnya ramai di sana. Bisa kita bahas 3 malam ya, masalah puasa. Kalau ada yang bisa urus masuk ke sana. Ya, 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nanti malam Selasanya di sini, malam Selasa seperti ini, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nanti kita kasih materi lain, karena materi saya masalah puasa ini sebenarnya banyak ya. Karena pagi ini sekarang saya umumkan juga ke antum. Pagi ini setiap pagi itu saya sudah mulai kitabuz zakah, mulai tadi pagi. Iya. Jadi saya pernah umumkan ke antum, ahsannya antum ikut itu pembahasan kitab zakat. Itu pembahasan kitab zakat itu saya katakan ke antum penting sekali. Wajib ikhwah yang punya harta wajib belajar zakat.
wajib dia belajar zakat. Kalau tidak, khawatir dia keliru dan salah. Ya, jangan dia katakan paham, tidak paham. Kalau antum tidak belajar, tidak paham. Kalau antum tidak belajar itu zakat. Kecuali antum tidak punya uang atau uangnya antum sedikit, tidak ada kewajiban zakat, tidak wajib antum belajar zakat, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah antum belajar. Fardu kifayah ini lebih afdal kita pelajari dibandingkan bersedekah emas dan perak, kata para ulama. Lebih afdal dibandingkan salat sunnah dan lebih afdal dibandingkan puasa sunnah. Kalau fardu kifayah, kalau sifatnya fardu ain, kalau antum punya harta, ada kewajiban bayar zakat, maka mempelajari zakat hukumnya fardu ain. Tidak belajar hukum antum berdosa. Iya. Apalagi kalau sudah ada yang mengajari antum, antum telantarkan. Tidak ada yang menghalangi antum, tidak ada. Kita belajar sebelum jam 7 sampai jam 8. Itu mungkin beberapa kali pertemuan, mungkin butuh 7 kali pertemuan, itu selesai saya bahas. 7 kali atau 8 kali selesai. Ya. Dan di dalam pembahasan zakat itu ada pembahasan zakat harta, zakat perdagangan. Ini dua ini jarang orang lolos di sini. Zakat harta dengan zakat perdagangan. Kepada siapa disalurkan zakat? Apa syaratnya orang bayar zakat? Apa syaratnya orang wajib bayar zakat? Itu dibahas. Antum ikut pelajarannya pagi sebelum jam 7 ya. Biasanya setengah 7 lewat. Kita mulai sampai jam 8. Kadang jam 8 lewat. Jadi materi saya untuk materi Ramadan ada pembahasan puasa. Dengan itu tadi pembahasannya yang sudah saya jelaskan di awal. Wajib-wajib puasa, sunnah-sunnah puasa, adab-adab berpuasa, hal-hal yang diharamkan dalam berpuasa, pembatal-pembatal puasa. Kemudian pembahasan kedua ada juga pembahasan, kita akan bahas, mudah-mudahan waktu kita sampai Ramadan ini kita bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Banyak, ada puluhan. Saya punya catatan tentang kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa sampai 50. Kesalahan orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. 40 lebih, hampir 50. Antum bagus catat itu kesalahan-kesalahan ya. Ya, termasuk sering melafatkan niat, ya, termasuk makan sahurnya tengah malam. Itu kan contoh kesalahan-kesalahan. Ya, termasuk hadis-hadis lemah yang berputar tentang masalah Ramadan. Ada hadis-hadis lemah, itu juga bisa kita sebutkan nanti sebagai pengikut pembahasan. Kemudian masalah zakat, 2, zakat harta dengan zakat fitri. Nah, di pembahasan zakat itu dibahas dua-duanya ini. Ya, zakat harta dengan zakat fitri. Zakat harta itu ada 5. Zakat emas dan perak, masuk di dalamnya zakat uang, zakat hewan, zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan, kemudian zakat perdagangan, kemudian yang kelima rikaz. Untuk bagus ikut itu, penting. Kemudian nanti kalau sudah di pertengahan Ramadan, kita bahas masalah iktikaf dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian nanti terakhir kita bahas tentang masalah hukum seputar masalah Hari Raya Idul Fitri dan hukum-hukum sholat Id. Ini 5 judul ini semuanya wajib diilmui sebelum diamalkan. Ya, banyak materi ya, tinggal antum persiapkan badannya saja antum. Untuk datang, persiapkan ilmu, ya, persiapkan kesungguhan untuk menuntut ilmu. Insyaallah taala ini semuanya modal bagi siapa yang mau belajar, punya kesungguhan, dia datang ya. Jadi jadwal pelajaran saya nanti 3, di luar 3 malam sampai masuk Ramadan, di sini 3 malam, ya. Kemudian setiap pagi saya juga mengajar hukum-hukum seputar masalah zakat. Ya. Jadi saya tunggu informasinya saja antum, ihwa pengurus, diurus di Masjid Raya kalau bisa 3 malam. Kalau bisa kita bahas di sana masalah puasa sampai selesai. Ya, sampai malam Senin. Kalau tidak habis bisa dilanjut malam Selasa. Ya, nantilah dilihat. Antum lobby saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiikum.